Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak bani dan anak banat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita sedikit mengulang ya, atau mempersiapkan materi wawasan keislaman ya, yang insyaallah kita akan bahas di siang ini. Silakan disimak dan diperhatikan dan dicatat ya poin-poin yang pentingnya. Baik, hari ini kita akan menutup peristiwa tentang wabah taun atau amwas. Apa itu dan kapan terjadi? Wabah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi wabah taun gitu ya, tepatnya pada tahun 18 Hijriah, di saat rombongan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan agenda kunjungan ke negeri Syam. Beliau mendapatkan kabar bahwa di Syam sedang tersebar wabah taun, sehingga beliau pun mengurungkan rencana kunjungan tersebut. Jadi ketika Umar bin Khattab pada kunjungan ke negeri Syam, terdengar berita bahwa di Syam lagi ada wabah taun. Kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Kita simak. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai gubernur Syam ketika itu menyayangkan batalnya kunjungan itu. Beliau berkata kepada Umar, "Ya Amir min afarar min qadarillah, wahai Amir minin, mengapa Anda lari dari takdir Allah?" Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan sangat hikmah, "Aku berharap engkau yang mengucapkan itu, ya Abu Ubaidillah, ya Abu Ubaidah. Ya benar, kami sedang lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Seandainya kamu punya unta, kemudian ada dua lahan yang subur dan yang kering, bukankah bila Anda gembalakan ke lembah yang kering itu adalah takdir Allah? Dan jika Anda pindah ke lembah subur itu juga takdir Allah." Jadi ketika Umar bin Khattab mau mengunjungi Syam, kemudian terdengar di Syam lagi ada wabah taun ini, Umar bin Khattab langsung meminta pendapat para pemuka agama gitu kan, para petingginya. Bagaimana ini? Kita lanjutkan ke Syam atau kita berhenti, atau kita kembali lagi ke Madinah? Kemudian para sahabat yang lain mengusulkan untuk kembali ke Madinah karena lagi terjadi wabah di negeri Syam. Kemudian tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya tidak hadir karena keperluannya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku memiliki ilmu tentang masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu.'" Kemudian Abdurrahman bin Auf mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda yang ini ya, yang artinya, "Jika engkau mendengar wabah taun di sebuah negeri, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah taun terjadi di negeri yang engkau tinggali, maka janganlah engkau meninggalkan negerimu karena lari dari taun." Jadi ini seperti di suatu kota di negeri Syam ini terjadi wabah taun. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan kalau terjadi wabah seperti ini, yang dalam negeri ini jangan didatangin, jangan dimasukin. Dan jika wabah taun terjadi di negeri yang kau tinggalin, jangan kau meninggalkan negeri. Jadi kalau misalkan di negeri kita Indonesia lagi terjadi wabah, ya kan, kita orang yang dari luar Indonesia nggak boleh masuk. Kemudian kita yang lagi di Indonesia nggak boleh keluar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita keluar, bisa menyebar virusnya begitu ya, seperti yang sekarang terjadi di negara kita, di dunia ya, yang lagi virus corona gitu ya. Atau jadi seharusnya kita nggak boleh keluar ya, keluar rumah, keluar kota, keluar negara gitu, kalau misalkan tidak ada keperluan gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak mematuhin perintah Nabi SAW ini, seperti yang terjadi sekarang, jadi lama selesainya pandeminya. Kenapa? Karena masyarakatnya nggak pada taat gitu ya. Kalau misalkan taat, nggak boleh keluar, semua bandara ditutup, semua terminal ditutup, orang nggak bisa keluar, orang nggak bisa masuk. Jadi biar
dilakukan penyembuhan. Tapi qadarullah masya fa'al, kita masih dalam situasi pandemi ini, jadi kita harus banyak berdoa ya kan, biar cepat selesai, selain dengan usaha yang lainnya. Kemudian Umar pun takut pada wabah taun, kemudian berikhtiar menghindar. Jadi setelah Umar mendengar tadi Nabi SAW bersabda tadi, dan Umar berusaha untuk menghindar. Imam At-Tabari mengisahkan bahwa pada saat terjadi taun Amwas di negeri Syam, wabah tersebut telah merenggut jiwa banyak orang, termasuk gubernur Syam kala itu, yaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dan kemudian juga merenggut juga gubernur selanjutnya, yaitu sahabat Mu'az bin Jabal. Jadi gubernurnya Syam meninggal, digantikan lagi, kemudian meninggal lagi, kemudian terakhir ada sahabat Mu'az bin Jabal. Wabah taun juga telah merenggut 25.000 jiwa, jadi banyak yang meninggal. Ada yang mengatakan 30.000 jiwa termasuk para sahabat, di antaranya Al-Harits bin Hisham, Syurahbil bin Hasanah, Fadl bin Abbas, Yazid bin Abu Sufyan, Abu Jandal bin Suhail bin Amr, Abu Malik Al-Asy'ari, dan yang lainnya. Jadi banyak yang terkena virus taun ini, sampai yang meninggal 25.000 sampai 30.000 gitu ya. Sama seperti virus ini, virus yang kita lagi di masa pandemi ini, banyak yang meninggal ya kan jumlahnya. Kemudian tatkala sahabat Amr bin As ditunjuk sebagai gubernur, beliau berkhutbah dan berkata kepada penduduk Syam, "Ayyuhan nas, inna hadzal waja'a idza waqa'a fa innama yasta'il isti'lal yasta'illu isti'alan nar fatajabbalu minhul jibal." Wahai masyarakat sekalian, sungguhnya wabah penyakit ini bila telah melanda maka akan cepat menyebar bagikan api yang berkobar-kobar. Maka dari itu hendaklah kalian pergi ke gunung-gunung. Jadi setelah tadi gubernur Syam meninggal, kemudian diganti, kemudian terakhir adalah Amr bin As. Amr bin As mengatakan kepada masyarakatnya, "Wahai masyarakat sekalian, sungguhnya wabah penyakit ini bila telah melanda maka akan cepat menyebar bagikan api yang berkobar-kobar." Jadi cepat virusnya ya gitu ya. Maka dari itu hendaklah kalian pergi ke gunung-gunung. Wow. Kemudian mendengar anjuran sang gubernur ini, sahabat Wasil al-Huzali berkata, "Engkau salah besar. Sungguhnya demi Allah aku telah menjadi sahabat Rasulullah SAW, sedangkan engkau wahai Amr ketika itu masih dalam kondisi lebih buruk dibandingkan keledaiku ini." Jadi ketika itu Amr bin As masih dalam keadaan kafir gitu ya. Mendapat sanggahan ini, sahabat Amr berkata, "Sungguh demi Allah aku tidak akan membantah ucapanmu. Sungguh demi Allah aku tidak akan menetap atau berdiam diri di kota ini." Jadi ketika Amr bin As tadi menyuruh masyarakatnya untuk pergi gunung-gunung, ternyata ada sahabat gitu ya yang sahabat Wasilah al-Huzali ini mengingatkan gubernurnya untuk menetap aja di kota ini gitu kan, jangan pergi-pergi gitu kan. Kemudian Amr bin As segera bergegas mengasingkan diri di pegunungan, dan masyarakat segera berhamburan mengikutinya dengan menyebar ke pegunungan. Tak selang berapa lama Allah mengangkat wabah taun dari negeri Syam. Jadi tadi ya, pergi ke gunung-gunung itu apa, isolasi mandiri kalau sekarang gitu ya. Ya mungkin itu materi kita di hari ini. Silakan dicatat poin-poin pentingnya dan dikumpulkan di KJ. Barakallahu fikum wa fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.